Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-qa'il fi qawlihi man u'tiya fasyakar wa man zalama fastaghfar wa man zulima faghfar. Subhanallah. Para sesepuh binispo alim ulama ingkang pantes kinurmatan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah pengaosan sepenuh hati 19 Arsyid Qomah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan karunia nikmat serta rahmat kemurahannya atas masing-masing. Sehingga dengan nikmat yang dikaruniakan dan rahmat kemurahan yang dianugerahkan, alhamdulillah, pada kesempatan malam ini, penghujung malam di bulan Syawal 1444 Hijriah ini, semua kita masih berkesempatan untuk bisa bareng-bareng bermuajahah, bersilaturahim di majelis sepenuh hati 19 yang kita cintai. Insya Allah, datang hadir kita di tempat ini, bertemu dan berkumpulnya kita di majelis pengaosan malam ini, mudah-mudahan dengan tanpa melepas dan melewatkan niat kita untuk bersilaturahim. Insya Allah, di balik niat kita bersilaturahim, mudah-mudahan semua yang hadir, yang rawuh di majelis malam ini, selalulah dilapangkan dan dilonggarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan niat bersilaturahim, insya Allah sedaya ingkang rawuh makempal wonten majelis dalu menika, mugi-mugi pinaringan iswa panjang, tulal umri fit ta'atillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur usia kita. Di balik nikmat dipanjangkan umur usianya, mugi-mugi kita tetap sakit kukuh, teguh, istiqomah, taat patuhipun marang Allah Subhanahu wa Ta'ala lan ugi Rasulipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping niat bersilaturahim dalam kebersamaan di majelis penuh hati 19 ini, insyaallah sedaya ingkang rawuh ugi tansah nyuwun berdoa, memohon dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kebersamaan yang serupa, majelis ilmilan ugi majelis silaturahim sepenuh hati 19 ini bisa jadi wasilah saged dados sarana, ya Allah, mungguhipun sedaya ingkang rawuh untuk bisa bareng-bareng bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Insyaallah kanthi niat ingkang mengeten, mugi-mugi ibu-ibu, bapak-bapak adalah sedaya ingkang rawuh makembal di majelis penuh hati malam ini tansah pinaringan barokah.
ridho rahmat lan ugi pangapura maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Untuk malam ini istimewa. Kajiannya bukan kajian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, tapi hikmah halal bihalal. Saya tidak tahu persis, dari jauh tadi kok ada yang kurang. Biasanya dalam halal bihalal ada simbol kupat, tapi kurang jabat tangan. Ya. Artinya meskipun ini komunitas farmasi, itu gambarnya bukan gelas sama ular, tetap gambarnya jabat tangan. Bahwa kupat ini sebagai manifestasi bahwa orang Jawa hati-hati dengan kultur tradisinya. Bahwa dalam berhalal bihalal sedaya ingkang makempal rumaos ngakeni lepat. Jadi tadi sudah dari pimpinan daerah ini rumaos ngakeni lepat. Dari koordinator pendidikan dan dakwah sedayanipun ugi ngakeni lepat. Insya Allah sedaya ingkang makempal menika sedayanipun rumaos gadhahi lepat. Itu sederhana, orang Jawa hanya diberikan simbol kupat. Tapi kata Tohawi, setelah orang sama-sama berikrar adanya sisi salah, karena the error is human, error itu manusiawi. Jadi jangan sampai ada yang salah kemudian dimarginalkan, jangan. Tapi yang salah perlu untuk diluruskan, yang salah perlu untuk diingatkan. Dan alhamdulillah dari sisi nilai-nilai keislaman, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Artinya di sini tidak ada yang harus dibedakan dan membedakan. Semua diberikan snack sama. Semua diikat dengan mineral airmu. Ya. Jadi jangan salah kok orang yang mineral. Artinya inilah sebuah keberagaman dalam kebersamaan. Artinya bahwa itulah yang ditunjukkan. Dan Tahawi mengatakan indahnya saat kita sebagai umat Muhammad SAW dalam perjumpaan dan pertemuan, jangan pernah melewatkan untuk berjabat. Dan nanti saat akan berpisah, maka juga disempurnakan dengan jabat. Masya Allah. Sehingga tadi sudah ada istilah kosong-kosong. Tapi dalam follow up kelanjutannya, orang Jawa juga hati-hati. Artinya halal bihalal ini tidak dijamu roti, tapi jamuannya lontong. Sebagai pertanda 00 olone lontong. Ya masalah. Ya insya Allah semua kita sudah saling ikrar, saling mengikhlaskan. Itu pun saat menjamu. Orang Jawa tidak berani menjamu dengan telur utuh. Ya, kalaupun harus utuh, biasanya dibelah dua. Ada filosofinya, ya kan? Meskipun tanpa menghadirkan Rocky Gerung. Ya. Jadi ada filosofinya. Karena kalau telur utuh itu masih punya peluang gelundung. Ya kan? Siapa kira-kira di kehidupan ini yang pengen beruntung? Ada. Ya. Meskipun ini tahunnya tahun saling ingin menggelundungkan. Ya. Artinya kan kita jangan heran ya. Saya ya Pak, upaya-upaya untuk menggelundungkan seseorang dan yang lain. Saat saya ditanya, Ustadz siapa yang kira-kira paling cocok untuk dipilih? Khairun nas ahsanuhum khuluq.
Siapa yang paling baik akhlak? Ya, itu. Ya. Semuanya adalah putra negeri ini. Dari tilikan keislaman semuanya muslim kan gitu. Tapi siapa yang paling sempurna, paling baik akhlak? Ya, ya biasanya kan ditanya. Kalau mungkin Pak Jena di WA, saya biasanya dihadapkan dengan pertanyaan. Sore tadi ada bagian cleaning service nanya, kok teng masjid-masjid ketinggalipun dukung Pak Anies gitu. Ya, meskipun di situ ada gambarnya kan, bahwa Pak Anies ya digambarkan bahwa dia emigran Yaman. Ya, lupa dato atau kakeknya Pak Anies itu jurnalis handal. A.R. Baswedan itu pahlawan nasional ya kan. Nah, jadi jangan Pak Aniesnya yang dipojokkan ya kan. Kakeknya ikut mewarnai kehidupan. Kadang-kala rekam jejak yang seperti ini terlewat. Ini pun ada Pak Wetley. Ya, artinya jadi Pak Wetley kan sudah ya kan. Sekali waktu dihitung jumlahnya kasihin seragam. Jadi gambaran yang perlu saya ketengahkan. Di sini ada kata halalun bihalal. Jelas, ini juga bukan bahasa negeri ini. Ini bahasa emigran. Ya, ini bahasa Arab. Dan orang Arab mengaplikasikan kata halal itu dalam ragam perbuatan. Dari proses mencairnya yang beku itu dikatakan dengan kata-kata halalun. Ya. Dalam hubungan antar manusia beku itu hal yang biasa. Ya. Bisa jadi karena ada misunderstanding, ya. Atau mungkin juga miscommunication. Ya. Kita tahu bahwa kebekuan sampai hari ini belum cair antara Ibu Mega dengan SBY. Ya. Bu Mega terpaksa menyalami SBY saat akan ya dikuburkan Ibu Ani Yudhoyono. Tapi itu belum dari hati. Ya. Kita jangan kaget. Kebekuan yang seperti ini sudah ada sejak masa manusia pertama. Ya. Nah, proses cairnya dari sebuah kebekuan itu bahasa Arabnya adalah halal. Ya kita tidak berharap yang ngaos di sini kalau mungkin ada kebekuan dalam 1 tahun, mudah-mudahan malam ini bisa cair. Nah, di situ. Bahkan kata halalun, ya, seperti yang dimunajatkan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam, karena beliau ada sedikit hambatan simatik. Wahlul uqdatam min lisani. Beliau ini tidak bisa, artinya bicara secara halas, ya. Bicara secara lancar, karena ada sesuatu yang menghambat di tenggorokannya. Nah, upaya untuk mudari atau mengurai dari ruwet bundet ya, itu digunakan kata wahlul ya, halal ya. Jadi kita tahu juga ya, dalam hubungan antar manusia suami istri kadang-kadang mengalami kebundetan ya kan. Karena bisa yang satu Sunda, yang lain Jawa. Kebetulan sama-sama hanya dengan satu toilet. Si Jawa berada di dalam toilet, kebetulan agak sedikit mules perutnya. Yang Sunda nunggu kok tidak kunjung keluar. Disapa dengan bahasanya atos mam. Coba. Ibu yang di dalam toilet ini mules.
Ya orang mulus biasa kan diare. Ketika dengar kata atos, ya, kayak apa? Atos, encer. Ya, ini beda bahasa. Ya. Maka kalau di pesantren untuk mengurangi kebundetan di antara santri baru, pertama kali maklumatnya tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Ya, suruh menggunakan bahasa nasional. Karena bisa jadi kekeliruan dalam bicara ya, menciptakan keruwetan. Ya. Dan keruwetan ini jangan berkepanjangan, perlu untuk segera terurai. Ya. Dan terurai atau udarnya bundet ruwet itu juga orang Arab menggunakan kata halalun. Ya. Bahkan kata halal juga sering diterapkan saat sesuatu yang keruh atau bundet ingin diputihkan ataupun dibeningkan. Proses bening atau putihnya dari yang keruh atau yang buket itu juga menggunakan kata halal. Ya. Jadi misalnya kayak bapak ini panjenengan pakai jenggot, Pak Kwetli juga pakai jenggot. Itu ada perbuatan mustahab dalam berwudu yang namanya tahlilul ya. Meruas-ruas jenggot dengan air supados jenggotipun boten bundet. Ya. Ya mau piara jenggot monggo, ya kan? Tapi konsekuensinya harus dirawat. Salah satunya kalau berwudu tidak cuma berhenti di kumur, ya kan? Atau istinsak artinya mengeluarkan sesuatu dari hidung, tapi juga tahlilul ya. Itu dari kata-kata halal. Bagaimana yang bundet bisa udah, bagaimana yang buket, yang keruh bisa bening. Ya. Sehingga di dalam salah satu firman Allah, wa idza halaltum fastadu. Artinya seseorang sebenarnya tidak dilarang untuk berburu, tapi ketika dia melafadzkan labbaika umratan aw labbaika hajjan dalam ihramnya, ya, maka dia dalam sementara dilarang untuk berburu. Kapan dia dibenarkan dan dibolehkan berburu? Ketika sudah bertahalul. Ya, Masya Allah. Ini sedikit artinya memaknai secara etimologi, ya kan? Lughawi dari kata halalun bihalal. Nah, sudah barang tentu dalam kondisi kebundetan yang sudah terurai, kebekuan yang telah mencair, ya kan, buket ataupun keruh sudah jadi putih dan bening. Ya. Maka jangan pernah bentuk-bentuk yang seperti ini tidak kemudian di follow up dengan amalan-amalan yang pada saat Ramadan orang dengan ringannya melakukan, orang dengan mudahnya terbuka tangannya dalam bentuk kepekaan dan kepedulian. Maka saat Rasulullah SAW dihampiri oleh seseorang yang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ayyul a'mal khairun fil Islam. Yang ditanyakan ikhwal apa? Perbuatan baik dalam Islam. Ya. Kita harus punya ya, sesuatu yang sudah meningkat secara kualitas. Bahkan seakan menuju Dzulqa'dah, harapannya semua kita ini sudah punya makom, punya status, punya kedudukan ishad bi anmal muslim. Ya. Kadang-kadang banyak orang yang kadang-kadang belum merasa ya gentle atau belum secara terbuka untuk mengatakan dirinya sebagai muslim. Ya. Di situ. Wah, gue lagi ngetok-ngetok ke Islamku. Bisa aku dipinggirkan yang kampungku. Wong kampungku kabeh kaose abang, ya kan.
Seakan-akan kalau kita berada di ranah yang merah, kurang berani untuk memunculkan hijau. Saat kita di tempat yang hijau, kurang berani untuk menampakkan putih. Tunjukkan bahwa kita ini punya kedudukan, punya status. Maka bulannya namanya Dzulqa'dah. Jadi Bapak Ibu panjenengan semua sudah harus punya kedudukan, punya makom. Sudah barang tentu makom yang dimaksudkan adalah kemuliaan-kemuliaan yang pernah kita jalani dalam Ramadan kita. Kemuliaan-kemuliaan yang telah kita tingkatkan di balik Syawal kita. Sekarang sudah mulai harus berani menampilkan identitas diri. Lah saat ditanya di Rasulullah, ikhwal perbuatan yang utama yang baik dalam Islam itu apa? Subhanallah, dengan segala keramahan beliau menuturkan dalam sabdanya, faqala tut'imut ta'am wa taqra'us salam liman arafta wa man lam ta'rif. Ya, ini jangan pernah mereka yang haji dan hajah hanya menyalami mereka yang juga sudah haji. Kok kayak orang mau salami burung haji ya? Ya, alhamdulillah di sini tidak ada. Semua hadir diberikan salam yang sama. Kenal atau tidak kenal dihampirkan padanya salam. Ya. Bahkan saat salam ini ditekankan, wa idza khayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang menghampirkan assalamualaikum, setidaknya standarnya jawaban kita waalaikumsalam. Syukur ada plusnya sebagai respon lebih. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Saat salamnya assalamualaikum warahmatullahi, diberikan jawaban yang sama, syukur dilebihkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jadi di tahun politik penting, jangan ada friksi, ya kan? Kekuatan kita justru dalam perbedaan. Lu kira-kira kalau tidak ada perbedaan, mana mungkin ada Sumpah Pemuda? Artinya bahwa kesepuhan kita di awal-awal merintis kemerdekaan, mereka tidak melihat untuk membawa dalam kebersamaan. Beda itu biasa lah di situ. Tapi bagaimana beda itu bisa dikemas untuk menjadi potensi besar, menjadikan Islam itu terus terangkat dan tidak termarginalkan di situ. Ya, insya Allah kalau yang seperti ini ada pada kita, masalah. Kita kalau kebetulan di tanah suci, kenal tidak kenal, ya kan? Hitam atau mungkin putih atau mungkin agak kecoklat-coklatan, sipit atau belalak matanya, tetap ketemu salam. Ya disitulah bahasa yang cukup indah. Jadi di saat yang seperti ini sebenarnya beliau sudah mengingatkan tut'imut ta'am. Apa yang bisa kita lakukan di Ramadan dengan takjil kita? Apa yang kita perbuat selama Ramadan dengan jaburan kita? Apa yang kita perbuat di penghujung waktu Ramadan dengan zakat fitrah kita? Dengan sebuah pengharapan jangan pernah di bulan Syawal saat tidak dibenarkan untuk berpuasa secara keseluruhan, jangan pernah di dunia ini ada seorang pun yang menjerit kelapa. Lah, nilai-nilai yang seperti ini jangan berhenti. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Artinya tidak mengapa kita memberikan kontribusi hanya sebungkus, karena memang kemampuan kita baru sebungkus. Mereka ada yang 5 bungkus, kenapa mesti harus 5 bungkus? Ada yang bisa 50 bungkus, ada insya Allah.
Bentuk-bentuk keterbukaan tangan yang serupa ini sebagai manifestasi, kata beliau Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man u'tiya fasyakar. Apa yang Allah terimakan pada kamu dari nikmat, jangan lewat syukur. Alhamdulillah kita pernah melakukan di Ramadan, apalagi di bulan Syawal. Istilah orang Jawa, nganak-nganak nih. Sing kudune gur mampu mar neng we wani nyuguh pete, ya kan? Aneh loh ini, ya kan? Nah, di situ, ya jarang loh, ya. Artinya ada kaleng yang tidak terisi, meskipun bahasanya Pak Sabar ada kepalsuan di bulan Syawal, kongguan isi karak, ya kan? Ya. Disangkakan kongguan ini kan orang cari wafernya nemunya karang gosong, ya kan? Ya. Ini kan gambaran yang saya kira indah, ya. Nah, mudah-mudahan tetap dan kecukupan yang lebih, tapi karena ingin berbuat kemul, ya. Nah, di situ mungkin kisah dari Ansor yang sampai dia berbisik pada istrinya, ya kan, redupkan lenteranya, sediakan 2 piring, meskipun yang diisi untuk tamunya, biar aku hanya piring kosong. Karena yang ada hanya sedikit sisa dari makanan bayi, ya. Tapi Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih. Inilah yang namanya al-ithar, tafdilul akhir ala nafsi, ya. Insya Allah ketika bentuk-bentuk yang seperti ini dihidupkan, ya. Apalagi mereka yang longgar, mereka yang mampu, bisa. Jika benar-benar tidak ada suara kadal faqru ayyakuna kufra, tidak lagi ada bahasa ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Undang orang nesuki sing apik diulu. Katanya mulu nesu itu sebuah kepribadian yang luar biasa. Ya. Masya Allah, ini penting. Makanya kagoma itu bukan dafaat. Kagoma maknanya di kamus dia bukan mana, bukan dafaat. Kagoma itu balaan. Al-kadhimin al-ghaidha, yaitu orang-orang yang bisa menelan amarah, mulu nesu. Ya. Jadi ibu-ibu kalau mungkin lihat ulah suaminya, kok saja yang greget nih, ya kan? Yang gereneng tonggo produk bening sidik, diwangi dia dengan tasih lebaran. Ya. Artinya jangan menjadikan kita ini gampang, ya, mengendapkan emosi, mengendapkan amarah dalam hati. Hati ini bukan tempat buang sampah amarah. Hati ini bukan untuk mengendapkan emosi, tapi hati ini harus dilakukan proses tazkiyah, proses pemutihan, ya. Dan ini sudah kita jalani suntuk Roma. Putihnya hati ini jangan disia-siakan. Itu dengan cara tadi, longgarkan hati, lapangkan dada. Ya. Kalau dalam bahasanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah saya sampaikan, ya kan? Bahwa untuk menjadikan longgar hati, lapang dada, ada sekian tahapan yang diperbuat atau yang mesti dilakukan oleh kita. Ala kaifiyatil insyirahis sadr, bagaimana cara kita bisa melonggarkan hati dan melapangkan dada. Yang pertama, ya, dikatakan oleh beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bikathrati dzikrillahi azza, diperbanyak zikir kita sama Allah. Ya. Jadi kehidupan ini yang seringkali orang tidak bisa balance, menyeimbangkan antara pikir dan zikir. Syukur semakin sepuh, persentase zikirnya lebih besar dari pikir. Ini terapi stroke. Ini terapi cancer. Jadi cancer yang biasa mungkin ngelayuti kehidupan kita, sebenarnya bisa diminimalkan dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu.
Artinya saat-saat kita diberikan sesuatu yang indah, jangan lewat syukurnya. Saat-saat diuji dengan segala cobaan yang tidak seiring bersinergi dengan hati, jangan hilang sabar. Ajabali amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min idza asabathu syarra syakara fa kana khairan lahu wa idza asabathu dharra sabara fa kana khairan. Artinya subhanallah, orang yang beriman dalam kemapanan dan kemantapan imannya, segala amal yang dijalani selalu membuahkan kebaikan. Yang seperti itu tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali oleh yang beriman. Karena orang-orang yang beriman saat dihantui dengan segala bentuk cobaan yang menyenangkan, tidak membuat dia lupa diri, lupa daratan, tapi tetap alhamdulillah ala kulli hal. Disyukuri. Saat mungkin digelayuti dengan cobaan, ujian yang tidak seiring dengan hatinya, subhanallah, dia tidak pernah kehilangan diri pada wujud kesabarannya seperti yang dijalankan oleh para nabi dan para utusan, utamanya ya kan, rekam jejaknya Nabi Allah Ayub alaihi ya, sabar luar biasa. Di balik hikmah yang selalu disuarakan, man sobaro ghafaro, orang yang sabar pasti dia beruntung. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama hamba-hambanya yang sabar. Jadi orang yang sabar ini ya kan, benar-benar hidupnya selalu didampingi oleh Allah. Dan ini menjadi sesuatu yang indah ketika kita bisa mengaplikasikan saat kita ingin hidup dengan longgar hati, lapang dada, al-qadiminal ghaidha, insya Allah. Pikir akan menjadi sesuatu yang indah yang akan membuat kita untuk tidak mudah tertekan oleh kenyataan dan keadaan. Dialog kayak apapun, ya, dia selalu bilang EGP. Emangnya gue pikirin. Atau mungkin kalau olok-olok yang sampai istilahnya menusuk mata batinnya, ya paling tidak bilang bodoh amat. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ya, nah di situ. Kita kalau murid ya kan, artinya dihadapkan dengan perkataan guru ya tetap dia harus ikrar. Anak dihadapkan dengan suara orang tua, kayak apapun pahitnya dia harus ikrar. Wala taqul lahuma uff. Ini satu bentuk. Baru yang kedua, kalau ingin selalu longgar hati, lapang dada, maka yang harus diwujudkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, linsyirahis sadar wa dzalika bi kathrati a'mali shalihah. Diperbanyak amal solehnya, dihilangkan atau dikurangi amal salahnya. Ya, amal solehnya ditingkatkan, amal salahnya kalau perlu dinolkan. Dari situ fal yaqulu khairan aw liyasmut. Ini dari sisi perkataan. Fal yukrim jaruhu bawa'iqah, kan gitu. Anda harus dimuliakan untuk dibuat nyaman dan aman dari segala bentuk gangguan. Ya. Ada saatnya mungkin ketika orang dalam kesulitan, orang hidup di bawah garis kemiskinan, tiba-tiba mereka pamer, ya kan? Ibu-ibu pamer tasnya yang ratusan juta, bapak-bapak mungkin mengendarai Harley dengan harga miliar, atau anak pejabat dengan Rubicon kan gitu. Sementara guru sampai pensiun beli peleknya Rubicon aja nggak oya. Ya, di situ. Ya. Ini satu bentuk yang perlu sampai pensiun guru ya, beli pelek guys. Inilah gambarannya. Mungkin orang hati-hati. Tidak mesti harus dengan omongan. Ada saatnya action kita, ya kan? Kalau tidak kita hati-hati,
bisa menjadikan orang lain tersakiti. Ini satu hal yang saya kira perlu untuk jadi catatan pada kita. Tapi ibu-ibu jangan sakit kalau sepenuh hati setiap kali muncul ganti seragam, ya kan? Itu adalah wujud dari syukuran anggota sepenuh hati. Ya, saya sekali menjahitkan batik 7, ya. Semuanya atas kebaikan yang lain. Ada seragam pengajian keren, orang didandani 3 ide jahitan, didandani itu kadang-kala susah, ya. Ya, ini betul, ya. Jadi jangan dianggap saya ini beda, ya. Karena mosok bertinggu bersama tinggu halal bihalal, ya. Akhirnya saya ragu, udah pakai seragam kampus. Ini juga karena ada dosen yang diangkat dapat sirdos, ya. Akhirnya dapat, ya, sertifikasi dosen yang pertama tuh pakai batik, ya kan, diapropi satu-satu, subhanallah, ya. Ini naik dijahit, apa dipenggu jajan, ya. Ya, jadi itu, jadi jangan dikira Pak Nasir pakai hitam itu adalah manifestasi dari syukuran seseorang pulang dari umrah, ya. Bahkan kemarin tambah lagi, ada yang balik malam gak ikut pengajian tapi seragamnya datang, ya kan. Mau dipakai nanti kalau piknik, ya. Masya Allah, ya kan. Artinya inilah kekeluargaan, ya kan. Inilah kekeluargaan, artinya dalam kebersamaan mereka sering berbagi bahagia, berbagi senang, ya kan. Meskipun mungkin baru terbatas, maka tadi ya agak sedikit dipengaruhi Pak Kwetre bersyukuran untuk yang lebih banyak, ya. Ini Pak Jenderal suka okel-okel gitu Pak Kwetre, ya. Nah, di situ ini satu hal yang saya kira penting dan yang tidak kalah pentingnya. Sebenarnya longgar hati lapang dada, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ala kaifiyatil istisyrah sadar. Kita bisa menjadi orang yang selalu longgar hati lapang dada, bisa mulu amarah, bisa untuk nelen emosi. Salah satunya wadhalika bisaja. Kayaknya tidak lagi saatnya umat Islam ini jadi penakut. Ya, ini penting. Kita harus jadi pemberani, ya. Apalagi kok sampai jadi pengecut, ya. Karena untuk longgar hati lapang dada, ya, ini sudah banyak disuarakan bahwa tidak menutup akan munculnya ideologi yang bisa menandingi daripada dinul Islam. Dan kita tidak harus takut. Nah, itu yang saya juga harus mesti menyampaikan, ya kan? Karena sesungguhnya bahwa dengan kebersamaan kita, Islam sejatinya akan muncul ke permukaan dan selalu diteguhkan waqad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana yahuq. Ya, ini satu bentuk yang saya kira perlu untuk jadi catatan kita. Mudah-mudahan dengan adanya kita berhal-hal ini, mudah-mudahan merkat merajut ukhuwah menjadi bagian yang harus kita prioritaskan, menjadikan diri lebih berkualitas dalam sisi keimanan dan ketakwaan. Ada hal-hal yang harus selalu kita jaga dan kita pelihara, dan untuk selalu, artinya good look, enak dilihat saat-saat kita menampilkan a good performance, tampakan yang indah, sesuatu yang membuat orang simpati dengan keislaman kita. Maka yang harus kita tiadakan adalah kekikiran dan kebahilan. Yang harus kita enyahkan adalah friksi di antara kita sesama muslim. Insya Allah dengan bentuk yang seperti ini, mudah-mudahan nilai daripada berhalal bihalal akan bisa untuk menjadikan cairnya dari setiap kebekuan, udar terurainya dari setiap buntut ruwetnya, dan insya Allah akan menjadi bening dan putih dari setiap buntut dan keruh yang ada di antara kita.
Itu yang mesti harus disampaikan, dan insya Allah di balik hikmah daripada kita berhalal bihalal ini, setidaknya kita akan selalu memulai masing-masing kita untuk beranjak dengan status dan kedudukannya yang diberikan kelebihan. Jangan pernah meremehkan mereka-mereka yang mungkin dalam ketidakberdayaan untuk selalu memberikan prioritas kepekaan dan kepeduliannya. Dan insya Allah apa yang disuarakan dari waman dzalama fastaghfar, kalau mungkin ada salah dalam sifat sepak terjang kita, dalam omongan perkataan kita, segera kita mohon ampun dan untuk minta maaf. Kalau zuliman, kalau kita terlukai dan tersakiti, jangan pernah ada dendam, jangan pernah ada silih di antara kita yang beriman, tapi kita hendaknya menjadi orang al-afina aninas, yang selalu memberikan kemaafan. Insya Allah pada semuanya di penghujung ayat yang tadi dibacakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Mudah-mudahan yang rahul ini termasuk muhsinah yang tidak akan hilang kecintaan atau mahabbatullah yang diberikan pada semua kita, sehingga segala apa yang susah akan dimudahkan, segala yang sulit akan diringankan, dan segala beban akan dicarikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini akan bisa dipetik hikmah manfaatnya untuk mewujudkan maslahat kebaikan pada semua kita di dini wal dunya wal akhirah. Dan untuk mencukupkan dari tausiah hikmah halal bihalal di kesempatan hari ini, marilah sama-sama kita hampirkan doa munajat kita. Semoga niat kita, apa yang jadi hajat, keinginan cita-cita dan asa dari setiap kita, sampai doa pinta munajatnya selalu beriring ijabah dan ridhonya insyaallah. Wa ala hadhihi as-salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afah daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma jannibna min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma jannibna min syarri dunya wa adabil akhirah. Allahumma innana nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إننا نسألك خير الأمور وخير المجالس وخير الحوادث وخير العبادة وخير الصيام وخير القيام وخير الركوع وخير السجود وخير الصدقات وخير التبرعات وخير التطوعات وخير الدعاء وخير النجاة وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اغفر لنا من خطيئتنا يا أرحم الراحمين. اغفر لنا من خطيئتنا يا أرحم الراحمين. بسم الله والحمد لله. يا ربي صل على محمد وافتح لنا من الخير كله.
Bismillah walhamdulillah ya Rabbi salli ala Muhammad waftah lana minal khairi kulla mu'la. Bismillah walhamdulillah ya Rabbi salli ala Muhammad waftah lana minal khairi kulla mu'la. La ilaha illallah al-halim al-karim subhanallah rabbul arsil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana min maqamina hada dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala aiban illa syakarta wala aiban illa syakarta wala maridan illa syafaita wala maridan illa syafaita wala dainan illa sadatta wala musibatan illa salibta ولا مصيبة إلا سلبته ولا حاجة هي لك الرضا ولا حاجة هي لك الرضا ولا حاجة هي لك الرضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم ادخلهم وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم من العائدين والفائزين كل آمين. أنتم بخير إن شاء الله والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz kita yang Haji Dr. Stafetas MSI. Semoga kita semuanya dapat menikmati manfaatnya dan bisa mengamalkan apa yang diisi kajian malam hari. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kami sampaikan infak pada malam hari ini ada terkumpul 1.515.000 rupiah. 1.515.000 rupiah. Terus selanjutnya ini ada acara salam-salaman terutama bapak-bapak, kemudian dari ibu-ibu maupun Bu Umi yang dahulu di sini biar untuk mengawali, lainnya silakan untuk nanti bersalaman di sebelah sini ke ujung selatan. Monggo bisa bersalam-salaman. Kita